Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Training Overlay Analysis. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Iva Anissa Rahma, kemudian Anas Fauzi, Dinar Fitri Ramdhani, Sofan Izzuddin Nur Muhammad, dan juga Awan Kurniawan. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai definisi Training Overlay Analysis. Definisi dari Training Overlay Analysis merupakan Training Overlay Analysis adalah suatu tahapan dari analisis pelatihan di mana pada tahapan tersebut itu untuk mencari dua data atau lebih, kemudian data tersebut akan disusun secara sistematis, secara tumpang tindih untuk menjadi suatu data yang memiliki satuan pemetaan grafis tertentu. Nah, untuk tujuan dari Training Overlay Analysis ini adalah agar tercipta suatu data yang spesifik sehingga dari data tersebut nanti akan dikembangkan menjadi pelatihan yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah proses Training Overlay Analysis. Nah, dalam proses Training Overlay Analysis ini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengenai pengembangan strategi pelatihan. Nah, dalam mengembangkan strategi pelatihan, kita harus bisa menentukan strategi apa yang sangat sesuai dengan pelatihan yang kita buat, sesuai dengan tujuan dan juga prioritas dari pelatihan yang kita selenggarakan. Selain itu, kita juga harus bisa untuk melatih penonton pelatihan, kemudian mendesain pelatihan, menentukan kapasitas pelatihan, dan juga menentukan ketentuan-ketentuan yang akan terdapat di pelatihan yang kita selenggarakan. Untuk tahapan yang kedua, yaitu mengenai pengembangan persyaratan pelatihan overlay yang terperinci. Nah, dalam tahapan yang ini, itu meliputi mengenai persyaratan dari staf pelatihan dan juga spesifikasi antarmuka overlay pelatihan ke lingkungan pelatihan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai produk Training Overlay Analysis. Jadi produk di sini merupakan hasil dari proses Training Overlay Analysis. Yang pertama yaitu menentukan strategi pelatihan. Jadi di dalam menentukan strategi pelatihan itu bagaimana pelatihan akan dilakukan jika belum ditetapkan sebagai masukan ke TCTNE sebagai asumsi, maka harus dikembangkan dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu prioritas pelatihan. Jadi prioritas pelatihan di sini merupakan asumsi awal dari siklus pelatihan. Jadi pada prioritas ini dapat mengonfirmasikan penekanan relatif yang ditempatkan pada setiap individu dalam waktu tertentu dan frekuensi pelatihan yang akan dilakukan. Terus yang kedua yaitu mengenai tujuan pelatihan. Jadi tujuan pelatihan dapat dikembangkan untuk setiap komponen. Tujuan pelatihan di sini dapat dikembangkan dalam beberapa tugas yang merupakan tujuan dari pelatihan tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai audiensi pelatihan. Jadi audiensi pelatihan di sini seperti ketika mempertimbangkan persyaratan pelatihan. Jadi kita harus melihat bagaimana audiensi pelatihan yang dia butuhkan. Jadi audiensi pelatihan di sini itu mempertimbangkan bagaimana kebutuhan dari peserta pelatihan. Terus yang selanjutnya yaitu desain pelatihan. Dengan tujuan pelatihan ditentukan dan audiensi pelatihan sudah ditetapkan, desain pelatihan akan mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu struktur dan urutan pelatihan. Terus yang kedua yaitu metode dan penilaian pelatihan.
Jadi pada desain pelatihan ini ada dibagi beberapa sub-sub tugas yang digunakan dalam pelatihan. Terus yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai metode dan penilaian pelatihan. Setelah menetapkan struktur dan urutan pelatihan, metode pelatihan dan penilaian dapat dipertimbangkan. Metode perlu disesuaikan dengan sifat tugas dan persyaratan koordinasinya dan tingkat pengalaman tim yang akan dilatih. Informasi ini dapat diambil dari analisis tim atau kolektif yang mempertimbangkan juga harus diberikan ukuran yang akan digunakan. Ini dapat berasal dari kriteria penilaian proses dan hasil yang diidentifikasi dalam tabel deskripsi tugas yang dikembangkan dalam analisis tugas tim atau kolektif. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu mengenai lokasi. Yang kedua yaitu tingkat pengiriman AAR. Yang ketiga yaitu durasi. Yang keempat frekuensi. Yang kelima waktu yang dialokasikan untuk memperbaiki kesalahan sebelum latihan dilanjutkan. Dan yang terakhir yaitu sistem untuk mendukung AAR. Oke, yang selanjutnya adalah durasi pelatihan. Nah, produk yang satu ini menjelaskan tentang bahwa suatu dalam situasi yang ideal, ya kan, durasi pelatihan itu jangan sampai terlalu lama, dan juga aspek-aspek tugas yang akan dilatih itu harus diulang-ulang, ya kan, sampai pada tingkat dan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, misalnya nih, staf di pertempuran militer lah, di ketentaraan kayak gitu kan, biasanya akan menghabiskan waktu untuk mengembangkan rencana operasional yang akhirnya menerbitkan perintah operasi. Ini kemudian diikuti oleh periode waktu pelaksanaan operasi, di mana orang-orang di dalam kemiliteran terlibat dalam perintah dan kendali bawahnya yang melaksanakan operasi sambil secara bersamaan melakukan revisi rinci dari rencana saat operasi berlangsung. Jadi durasi pelatihan ini juga tergantung apakah nanti tujuan yang akan dicapai itu lama atau cepat, kayak gitu. Misalnya kalau durasi pelatihannya ini lama, berarti ada beberapa tujuan atau ada beberapa aspek kompetensi yang harus dipenuhi dalam waktu tertentu, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada pemilihan lingkungan pelatihan. Nah, produk yang satu ini dimasukkan adalah pelatihan ini diinformasikan oleh struktur pelatihan, metode pelatihan, dan fitur lingkungan tugas yang harus didukung sebagaimana didefinisikan oleh spesifikasi lingkungan pelatihan yang dikembangkan dalam analisis lingkungan pelatihan. Nah, analisis lingkungan pelatihan ini nanti akan dijelaskan di kelompok selanjutnya. Ini juga harus memperhitungkan KARO. Nah, yang kemarin juga ini jadi dalam pemilihan lingkungan ini kita ini melibatkan analisis KARO dan juga analisis lingkungan pelatihan, kayak gitu. Dan ketersediaan pelatihan itu baik langsung dan juga lingkungan pelatihan sintesis yang masih ada. Lingkungan pelatihan sedang dipertimbangkan untuk komponen pelatihan individu, tim kolektif, atau kebijakan pelatihan. Nah, jadi di sini maksudnya dalam pemilihan lingkungan ini juga kita harus melihat apakah pelatihan itu nanti hanya melibatkan individu saja atau melibatkan tim secara banyak, atau melihat juga dari kebijakan pelatihannya itu seperti apa. Produk selanjutnya adalah kapasitas sistem. Hasil atau keluaran dari pelatihan harus ditentukan untuk solusi pelatihan. Ini adalah fungsi dari jumlah tim atau organisasi kolektif yang harus dilatih dan seberapa cepat mereka harus dilatih. Ini perlu memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama, persyaratan pelatihan lonjakan awal seperti konversi tim ke platform baru. Yang kedua, persyaratan pelatihan kondisi mapan termasuk penyegar persyaratan pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan pelatihan. Ketentuan pelatihan dapat dibuat seluruhnya dari sumber daya internal atau dikontrak seluruhnya atau sebagian. Ini mungkin diarahkan oleh kebijakan organisasi. Jika tidak, opsi yang disukai dapat dinyatakan pada tahap ini atau dibiarkan terbuka sampai opsi pelatihan dipertimbangkan secara lebih rinci. Ada persyaratan overlay pelatihan terperinci. Setelah menetapkan strategi pelatihan,
Persyaratan overlay pelatihan terperinci untuk mendukung implementasinya dapat ditetapkan. Meskipun rencana lengkap dari penyediaan overlay pelatihan tidak dapat ditentukan hingga opsi pelatihan dikembangkan. Sejumlah persyaratan penting dapat ditentukan pada tahap ini. Ini adalah persyaratan kemampuan staf pelatihan dan antarmuka overlay pelatihan ke lingkungan pelatihan. Yang pertama, persyaratan kemampuan staf pelatihan. Meskipun jumlah staf yang dibutuhkan untuk menyampaikan setiap komponen strategi pelatihan tidak dapat ditentukan sampai implementasi yang tepat diketahui, pada tahap ini dimungkinkan untuk menentukan kemungkinan campuran staf dengan berbagai jenis kualifikasi dan pengalaman yang akan dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai tugas instruktur yang diperlakukan untuk analisis, desain, dan penyampaian pelatihan. Misalnya ada antarmuka, hamparan pelatihan dengan lingkungan pelatihan. Ada 3 tipe kunci dari antarmuka hamparan pelatihan ke lingkungan pelatihan yang harus ditentukan. Yang pertama, fitur yang mendukung manajemen lingkungan pelatihan. Kedua, fitur yang mendukung manajemen instruksi dan latihan. Yang ketiga, persyaratan pemain peran tambahan untuk pelatihan tugas sebagian. Selanjutnya ada sumber informasi yang dibutuhkan dalam training overlay analysis. Sumber informasi untuk tahap analisis ini meliputi: yang pertama, analisis tugas tim atau kolektif; yang kedua, analisis lingkungan pelatihan; yang ketiga, analisis karo; yang keempat, UKM penyampai pelatihan; dan yang kelima, pemasok sistem pelatihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar di bawah. Terima kasih.